Putri have a step in the song? Iya. Yeah. Pada waktu dia naik ke panggung, apa perasaan Mas Ismawan? Kalau saya Biasa saja? Iya, biasa aja. Karena memang dari awal kita nggak ada ekspektasi apapun. Jadi mau menang, mau kalah, mau masuk, mau nothing tidak, tulus. nothing Jadi tulus, ya. yang kita bahagia adalah Putri sudah diberikan kesempatan bernyanyi di Amerika, menyanyikan lagunya sendiri. Buat kami itu sudah menjadi sebuah kebanggaan yang nggak bisa kita ungkapkan ya istilahnya. Sesimpel itu, Putri cuman pengen nyanyi di Amerika. Sesimpel itu. Putri punya impian, bla 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 impiannya kan. Tapi ketika dia sudah di atas panggung, ekspektasinya nggak terlalu banyak sih ya. Ini luar biasa nih diungkapkan sama bapaknya atau ayah dari Putri ya guys ya. Mata Putri yang salah satu udah pernah dioperasi di Singapura. Dan artinya walaupun kita punya rezeki yang banyak, belum tentu bisa membeli kesehatan, belum tentu bisa memberikan kebahagiaan. Merinding gue denger ini. Dari Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama saya di Babar Reaction. Teman-teman, kali ini ada satu video yang menarik yang menurut gue ini harus dan wajib banget gue reaction. Dimana kita tahu bahwa Putri Aryani kan baru-baru ini sudah menghebohkan warga dunia. Salah satunya adalah di Amerika ya. Namanya sudah terkenal di mana-mana teman-teman ya. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatunya itu pasti ada support system di dalam semua itu yang akhirnya Putri Aryani bisa mencapai semua impiannya. Nah, udah denger nih dari video ini, kayaknya si Putri ini bakal dikontrak salah satu produk Indonesia yang sangat legend, yaitu produk tolak angin Sido Muncul. Kalau nggak salah guys ya. Penasaran banget. Langsung aja, kisah inspiratif ini kalian bisa mampir di channelnya Renal Kasali. Ya. Channel fullnya kalian bisa mampir di sini. Sok kalian nonton sepuas-puasnya di situ. Sini saya hanya mereaction guys ya. Belum mulai video ini, gue doakan semoga kalian banyak rezeki, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Kita langsung aja ke TKP. pengobatan kita alihkan untuk full pendidikan. Jadi bisa saja tidak masuk ya? Bisa sampai saja sana. Ada orang yang spesial membimbing dia di sana? Bismillah Grammy. Grammy Award. Saya merinding mendengarnya. Wow. Oke. Di tengah-tengah tapping iklan baru Sido Muncul Tolak Angin, hari ini saya mencuri waktu sedikit dari keluarga Putri Aryani. Orang yang sudah lama saya kagumi, yang saya cari-cari, dan akhirnya saya temukan orang tua Putri Aryani. Halaman 4 dari halaman ini adalah WhatsApp, kamera, Instagram gitu. Itu bahasa universal. Ini di salah-salah syuting ya? Indonesia ini. Bahasa Indonesia. Iya. Cerita tentang mereka sudah sering kita dengar, tetapi ada beberapa hal yang saya ingin berbagi kepada Anda. Pengalaman orang tua mengantarkan anak menemukan pintunya. Banyak sekali keluarga-keluarga yang punya anak mempunyai talenta, tetapi orang tua tidak mengantarkan anaknya ke pintu bakat yang membawa mereka justru mendapatkan kebahagiaan. Betul. Dan mereka berhasil, mereka perform di sana. Saya bertemu khusus dengan orang tua Putri Aryani yang baru saja kembali dari Amerika Serikat, masih agak jet lag barangkali sedikit, tetapi tetap semangat bertemu dengan kami. Dan di tengah-tengah ini saya perkenalkan kepada Anda, inilah Ismawan Kurnianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Mas Ismawan. Saya terkagum-kagum dan saya bilang sama anak-anak saya bahwa saya mau cari orang tuanya seperti apa. Nanti saya pasti akan mau cari Putri sedikit. Siap. Baru kembali ya dari New York Iya, ya. Pak. Apa pengalaman terpenting kembali dari New York dan mengantarkan Putri sebagai juara 4 ini American Got Talent ya yang seluruh dunia menyaksikan dan menjadi kebanggaan Indonesia. I don't know whether this is going to make a difference or Duplikat. not. Bagi kami ini adalah lembaran baru buat Putri, awal yang baru buat Putri untuk karir dia, untuk masa depan dia. Dan Putri selalu bilang dari kecil bahwa, "Pak, aku pengen ke Amerika." Dari kecil dia bilang aku ingin ke Amerika. Aku ingin ke Amerika, oke. Dan alhamdulillah Allah sudah menjabat dan semoga ini menjadi awal yang baru buat Putri, menjadi lembaran yang baru dan awal yang indah kalau buat saya sih ya, buat dia. Dan tercapailah ini semua. Bismillah Pak, Bismillah. Alhamdulillah. Cerita sedikit dong masa kecil Putri seperti apa sehingga kemudian Pak Ismawan bersama Ibu Reni ini kemudian bisa mengantarkan anak sekolah musik ya. Iya. Kan banyak orang tua yang kemudian mengalihkan begitu ya. Tapi kok bisa menangkap ke sana? Dari kecil nggak hanya kepada Putri sih, tapi juga kepada adik-adiknya kita berikan mereka kebebasan untuk memilih sedini mungkin karena
kalau sedini mungkin artinya dia punya kesempatan Ya. untuk berkembang lebih baik daripada dia menemukannya pada saat dia sudah dewasa. Jadi tugas kami itu kalau dibilang seperti sahabat sih Pak sebetulnya. Seperti sahabat. Iya, jadi lebih baik mereka curhat sama kita, deep talk sama kita daripada kepada orang lain yang belum tentu bisa memberikan advice yang lebih bijaksana. Putri dari kecil dia sudah punya marking dalam kehidupannya. Jadi dari 3 tahun dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan. Aku pengen apa, aku pengen seperti ini, aku pengen seperti ini, dan dia buktikan dengan kerja kerasnya. Dan alhamdulillah, seperti contoh pada saat usia dia 8 tahun, itu di usia 7 tahun dia bilang, "Pah, aku pengen masuk TV." Dia bilang gitu. Alhamdulillah 8 tahun dia ikut audisi di Indonesia's Got Talent dan dia alhamdulillah juga jadi juara di sana. Nama saya Aryani Nisma Putri, panggilan saya Putri. Bahkan sebelum ke Amerika itu kalau nggak salah dia Gua pernah reaction video waktu Putri di Indonesian Got Talent, teman-teman. Itu beberapa bulan yang lalu ya, waktu zamannya Putri baru-barunya masih angkat-angkatnya dapat tiket Golden Buzzer gitu. Itu gue sempet flashback ya, gue reaction juga video lamanya Putri. Itu udah gue reaction. Asli gue nangis di situ, cuman nggak bisa tayang karena gila, klaimnya parah banget sih itu. Jadi terpaksa gue take down ya. Oke, kita lanjut ke sini ya guys ya. Fokus, sorry kepotong ya. SMA kelas 1. Kak mau kuliah di mana? Pengennya di Amerika Pak katanya. Oh, sekolah kuliahnya mau di Amerika. Iya, ya udah bismillah saya bilang gitu. Dan ternyata alhamdulillah ini sekarang dia kelas 3. Kemarin kita sempat juga ke Amerika. Jadi kita di Amerika nggak hanya semata-mata karena AGT, tapi karena memang itu sudah menjadi cita-citanya Putri untuk menjadi diva internasional. My dream is being a biggest diva in the world like Whitney Houston and win a Grammy Award. Oh wow! Ada fase masa kecilnya di Pekanbaru dan Bapak punya sama Ibu punya restoran. Restoran Melayu, kita ada catering juga, Ya. Ada gas juga kita, ada suplai oksigen. Dan Anda juga bekerja sebagai kontraktor atau memiliki perusahaan kontraktor ya waktu itu? Bekerja saja Pak. Jadi banyak orang asing di sana. Yes, betul. Dan kemudian sekolahnya dari dulu memang sudah di International School. International School. Tidak mengherankan ya pada waktu di American Got Talent kita melihat bahwa dia bisa berbahasa Inggris dengan baik, menjawab dengan baik dan confident sekali ya. Mengapa kemudian pindah ke Jogja? Pada saat itu kita masih kesusahan untuk cari guru Braille waktu itu. Guru Braille ya. Braille karena pada saat itu saya berpikir bahwa sama istri dia harus mendapatkan minimal pengetahuan tentang Braille, karena Putri dari kecil dari playgroup itu tidak pernah sekolah di sekolah khusus. Ya. Dia Jadi sekolahnya di sekolah umum. inklusif dengan yang lain. Yes, walaupun itu bukan sekolah inklusi. Oh, bukan sekolah inklusi. Iya, betul. Bersama-sama dengan anak-anak yang biasa. lain. Iya, karena saya cuma kepikiran satu hal sih, kalau dari dia kecil itu pada saat dia memutuskan kita kan selalu berusaha sebagai orang tua bagaimana anak tetap waktu itu masih bisa sehat lagi ya. Kalau kita balik ke masa lalu. Tapi pada saat umur 3 tahun dia bilang, "Pak, Putri kan nggak sakit Pak, Putri kan baik-baik aja." Oke, ya udah berarti resource-nya yang tadinya untuk pengobatan kita alihkan untuk ini kita pernah dengar ya. Nah, jadi kembali Pak. Jadi kalau untuk masalah dia pindah ke Jogja itu adalah karena memang satu Braille dan waktu itu memang belum ada teknologi. Walaupun akhirnya sekarang dia nggak pakai Braille karena dia pakai talkback. Jadi dia semuanya sekolah untuk keseharian dia pakai, kalau di Android namanya talkback, kalau di ada aplikasi khusus di situ. Ya. Ada aplikasi khusus yang akhirnya Braille-nya nggak kepake. Dari mana itu didapatkan? Coba-coba sendiri? Menemukan sendiri? Di Google dia ada ininya, udah ada bawaannya handphone itu. Aksesibilitas. Yang mencari di Google keluarga sendiri. Iya, jadi Putri sendiri sih. Putri sendiri yang menemukan sendiri. itu. Putri sendiri. Baik, jadi pindah ke Jogja untuk sekolah dan belajar dan budgetnya diarahkan untuk pendidikan. Iya, betul. Berarti Anda meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bisnis yang sudah ada. Waktu di Jogja,
Putri masih sendirian awalnya. Oh, awalnya sendiri. Awalnya Ya, sendirian. Selama berapa tahun itu sendiri? Putri sendirian 2014-2015, 4 tahun. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Bagaimana sama rasanya adiknya. melepas anak selama 4 tahun? Ya, berat. Karena habis Putri setahun, disusul adiknya nomor 2 ikutan kakaknya. Aku mau nemenin kakak. Dan di sana ada nenek ya? Ada nenek. Ada eyang di sana. Ya, tahun berikutnya gantian adiknya yang terakhir, yang paling kecil. Aku ikut kakak aja. Dia udah. Akhirnya kita jadinya cuma berdua. Cuma bukan berdua. baru. Selama berapa lama itu? Hampir 1 tahun. Hampir setahun. Kemudian meninggalkan semuanya. Sebagai orang tua tuh kalau saya melihatnya ada pilihan ya. Jadi kita memilih untuk diri kita atau untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak, berarti apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak? Apakah apa yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita? Jadi suatu ketika waktu saya liburan, itu anak-anak bilang, "Pak, kalau kayak gini terus kita enak ya, kita lagi jalan-jalan naik sepeda nih, naik sepeda jalan-jalan sama anak-anak keliling kampung karena kita di kampung." Termasuk Putri? Termasuk Putri, karena kita pakai sepeda tandem kalau buat Putri. Berhenti di itu terus, oke, tapi kalau kayak gini, papa mama nggak bisa, kita pasti berubah kehidupannya, saya bilang gitu, karena kita nggak bisa liburan lagi sesukanya, nggak bisa jalan-jalan seenaknya, saya bilang gitu. Tapi anak-anak bilang, "It's okay Pak," dia bilang gitu, "It's okay," dia bilang gitu. Ya sudah, akhirnya dari situ saya ngomong sama istri. Ada trigger lain juga bahwa Putri sudah membuktikan lagi dirinya bahwa dia butuh untuk kita menjadi support system dia secara penuh. Karena menjadi seorang musisi apalagi artis kan, kalau menurut kami kan nggak mudah Pak. Iya. Nggak mudah. Dan belum tentu jadi. Dan belum tentu jadi. Ya, belum tentu menemukan Belum panggungnya. tentu panggungnya, betul. Jadi kalau kata Putri, kita bikin panggung sendiri Pak. Seumur itu dia sudah bisa bicara Kita bikin begitu panggung ya. sendiri. Akhirnya kita mulai sosial media 2018. Ya. Dan dengan apa adanya Pak, karena saya juga bukan background di musik, bukan background di video, kita bikin video sendiri, kita rekam sendiri, Studio kita upload di rumah, kita upload Dan di sekarang YouTube. semuanya populer itu. Jutaan Alhamdulillah, penontonnya, ya. alhamdulillah. Jadi karena memang ya udah kita cuma sekedar sharing, karena kita dikasih tempat penyimpanan gratis istilahnya untuk memori kita, untuk masa, untuk perjalanan kehidupan kan istilahnya kalau di sosial media. Jadi kita mengisinya juga dengan perkembangan setiap waktu dari anak-anak. Gitu. Jadi saya coba bayangkan orang seperti kami begitu ya. Kan kami berpikir tentang anak-anak, tabungan, kami harus punya pekerjaan, jangan sampai pekerjaan hilang, nanti anak-anak nggak dapat apa-apa. Sementara Anda meninggalkan itu dan berarti tabungan sudah cukup, sudah punya tabungan, warisan. Saya cuma punya keyakinan satu bahwa pada saat kita berusaha yang terbaik dan berusaha yang baik, itu keyakinan. Yakin Pak. Artinya Anda tidak bekerja lagi, terus membiayai keluarga dari mana? Nggak tahu Pak, alhamdulillah ada terus. Terus ya. Ini keajaiban ya. Terus kemudian Putri sekolah dan semua energi diberikan untuk supaya dia menemukan panggungnya itu, dan dia punya keinginan memang. Iya. Dia punya keinginan. Saya kira ini di atasnya passion, ini namanya calling. Oh gitu ya Pak. Calling ini adalah ada panggilan dan dia punya arahan diri yang sudah Wow. Ini memang pendidikan penting sekali untuk membuat anak-anak punya arahan diri Ya. Jadi gini, saya sama anak-anak kuncinya sebenarnya sederhana. Satu, kita menjadi sahabat. Yang kedua, kita kasih mereka pengertian dengan apa yang mereka mau dan apa yang mereka bisa. Karena bagi saya sama istri, pekerjaan yang paling indah itu adalah hobi. Hobi ya, menyenangkan. Ya. Karena akhirnya dia tidak punya perasaan dia bekerja. Ya, tidak ada beban Nantinya lagi. tidak ada beban lagi. Dan yang paling penting adalah anak-anak harus dikasih tanggung jawab. Ya. Jadi apapun yang mereka pilih itu adalah tanggung jawab mereka. Ya. Artinya pada saat nanti dia memilih si A atau si B, saya selalu kasih warning bahwa jangan pernah nanti kamu berbicara,
nggak bisa Pak karena ini bukan pilihan Iya. saya. Jadi saya nggak mau nanti ada kata-kata seperti itu Oke. karena ini kan pilihan Papa. Iya, betul. Dan banyak orang tua yang kemudian kewalahan ketika pada usia tertentu anak-anak itu seperti mobil yang mogok mesin. Wow. Betapa susahnya kita mendorong mereka untuk belajar, untuk mencapai prestasi. Kekhawatiran kita yang sangat besar. Pernah nggak mengalami begitu pada anak-anak? Alhamdulillah belum sih Pak. Tidak terjadi ya, karena mereka mendapatkan Karena dan melakukan apa yang iya, mereka inginkan. Karena kan gini, kalau buat kami prestasi itu bukan seperti harus juara atau Oke. seperti Iya. apa, tapi adalah bagaimana dia menemukan Apa yang mereka cintai dan dia bisa berusaha dari situ. Ya. Dan kita sudah ketahui bakatnya itu sejak umur berapa? 3 tahun tadi. Ya kalau Putri 3 tahun. 3 tahun dia udah senang nyanyi Iya. dan bagus suaranya. Alhamdulillah bagus Pak. Dari mana bakat menyanyinya? Kalau itu saya nggak tahu Pak. Itu pertanyaan paling susah. Anda bukan orang yang menyukai musik, Kalau suka musik suka Pak. suka musik. Bernyanyi? Kamar mandi Pak. Kamar mandi. Ibunya? Ibunya masak Pak. Ibunya masak. Tapi saya lihat menikmati musik. Iya, kita menikmati, Pak. Oh, Kita menikmati. penikmat ya, Penikmat, Penikmat musik. Iya. Alat-alat musik dibelikan dari kecil. Dari kecil ya, karena kita sering main musik. Oh, sering main musik. Seneng main musik. Senang main musik bersama keluarga. Jadi anak-anak sudah biasa dengan irama. Iya. Melihat itu. Biasa mendengarkan juga, karena kan kita kalau di mobil juga kita. Mendengarkan musik bersama. Ya. Pendidikan macam apa yang diberikan kepada Putri dan adik-adiknya sehingga kemudian mereka bisa tadi ya Bidang masing-masing. dibiarkan masing-masing, mereka mencari, mereka menikmati. Tapi ada nggak hal-hal tertentu, kiat-kiat? Kalau kami kuncinya cuma satu sebenarnya. Jadi kita mulai untuk puasa mengeluh. Puasa mengeluh. Apa itu? Jadi ya nggak boleh mengeluh. Hmm. Karena saya memberikan pengertian sebenarnya agak berat sih buat anak-anak ya. Tapi saya menanamkan sedini mungkin bahwa segala sesuatu yang kalian tanam itulah yang akan kalian dapatkan. Kalau buruk yang kalian tanam, udah pasti buruk yang kalian akan terima. Dari mana Anda mendapatkan wisdom itu, mengeluh itu? Apa yang Anda rasakan sehingga Anda memilih kata puasa mengeluh itu penting? Yang didapatkan karena rasa syukur sih Pak ya. Rasa syukur. Rasa syukur. Karena terkadang kita tidak sengaja kita mengeluh. Oh kita dalam posisi ini ya mungkin Allah sedang menguji kita, Tuhan sedang menguji. Tapi kata-kata seperti itu kalau buat saya seakan-akan kita mengingkari bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dari kecil itu tidak hanya pada Anda sendiri, tapi juga pada istri? Iya. Mempunyai nilai yang sama? Sama. Orang tua? Alhamdulillah sama juga. Sama juga. Jadi betapa indahnya ya hidup ini ya. Oke, kemudian setelah itu pindah ke Jogja, ketemu guru yang tepat. Untuk Braille-nya Alhamdulillah dia dapat guru yang bagus. Dan waktu itu belum sekolah musik ya, masih SD. Masih SD. Kemudian Terus SMP kita balik lagi ke International School di Jogja. Terus SMA dia pengennya di sekolah musik. sekolah Jadi musik. waktu itu ada pilihan dua, dia mau sekolah musik atau sekolah bahasa. Tapi alhamdulillah Allah pilihkannya sekolah musik. Dan kemudian dia mengambil jurusan Flute. flute. Padahal bakatnya menyanyi, kenapa dia memilih flute? Itu maunya sendiri atau orang tua yang Maunya memilih? sendiri dia karena gini Putri punya keterbatasan dan dia tahu dia akan kesusahan kalau harus olahraga. Ya. Padahal bernyanyi dia butuh olahraga, butuh nafas yang Latihan panjang. pernafasan, ya. Tanpa disadari kalau dia main flute itu membantu pernafasan dia. Secara tidak langsung membantu proses dia bernyanyi. Karena flute itu kan juga seperti orang bernyanyi sebenarnya. Ya. Napas. Kemudian akhirnya ketemu pintu yang sangat besar. American Got Talent. Bagaimana ceritanya sampai dapat pintu itu? Saya daftar America's Got Talent itu sebenarnya 2018. Wow. 2018. Kalau yang pendaftaran yang beneran ya saya daftarin. Itu 2018. Cuman kita dapat pertama sih bukan invitation, pertama kita juga di 2022 itu kita dapat untuk wawancara dulu. Wawancara segala macam, ya. online atau langsung? Online. Online. Dengan timnya Dengan American timnya Got Talent NCT, ya. Jadi mereka kasih email, terus ya kita tanggepin. Ada beberapa tahap yang kita lalui, baru kita datang di sana secara langsung untuk audisi.
Jadi Anda merasa proses undangannya itu adalah sesuatu yang natural saja berjalan? Iya, betul. Bukan sesuatu, wah tiba-tiba terkejut dapat panggilan, begitu, tidak begitu? Enggak sih Pak. Nah begitu ya? Jadi terus kemudian setelah itu berangkat? Iya berangkat. Berangkat itu kan perlu modal yang sangat besar untuk berangkat ke sana? Ya Alhamdulillah Pak. Berarti ada satu proses lagi yang Anda lewati? Saya punya prinsip gini Pak, jadi agak susah kalau jelasin satu-satu ya. Ya. Intinya karena rasa syukur kita tuh nggak pernah memaksakan sesuatu. Karena bagi kami kalau memang sudah jalan dari Allah pasti ada jalannya dan pasti akan terjadi. Itu Wow. aja. Peristiwa lucu apa yang Anda alami ketika? Keren nih, orang tuanya keren banget ya. Kita hampir ketinggalan pesawat. Oh. Pertama kali berangkat itu jedanya untuk transit sangat pendek sekali. Dan peristiwa lucunya kita nggak bisa bawa koper untuk dicek baggage. Jadi Hanya untuk cabin. Kalau sempat kita bawa cek baggage, kita nggak akan nyampe Amerika. Karena kita kan ketinggalan di Singapura. ketinggalannya di Singapura. Bukan sudah bagasi sudah masuk dari Jakarta? No. All the way take through to LA? Nah, yang Tidak. pertama nggak. Yang pertama dia different airline and ya dia nggak ada connecting. Jadi akhirnya hanya bawa hand carry saja? Hand carry. Untuk masuk ke cabin? Cabin. Berarti sebagian koper itu ditinggal di Singapura? No, jadi kita memang dari awal, saya udah begitu saya cek jadwal penerbangannya. Oh, Anda sudah berhitung memang Ya. hanya bisa membawa yang terbatas. Iya, hanya bisa hand carry sebenarnya. Lantas ketika sampai di sana pakaian bagaimana? Yang dibawa Cukup itu? lah. Cukup itu ya? Cukup. Jadi pengalaman pertama adalah hampir ketinggalan pesawat. Iya. Tapi selamat. Oh ya. Dari Korea terus sampai ke LA juga aman. Di Amerika? Di ada hal yang unik yang dialami? Nggak ada nasi, Pak. Nggak ada nasi. Pertama kali. Tapi selanjutnya banyak. Ketika ketemu Kentucky Fried Chicken, kita juga berpikir ini ada nasi jangan-jangan. Nggak taunya adanya biskuit. Iya. Pengalaman yang paling indah itu sebenarnya pada saat Putri yakin bahwa dia membawakan lagu dia sendiri di audisi. Itu yang paling indah buat kami. Dari whole experience in AGT, dia bawain Loneliness. Loneliness kebetulan lagu dia sendiri, dia ciptain sendiri. Dan itu menjadi pembuka yang indah sih kalau buat saya buat Putri. Oke, ini cuplikan. You break my heart, break my home, make me so down in a loneliness. Sejak awal langsung ketemu dengan Simon di sana atau Enggak. belum? Ketemu dulu panitianya, disaring lagi. Jadi bisa saja tidak masuk ya? Bisa sampai saja sana. tidak Bisa masuk. saja ya, nggak lolos ya? Bisa saja. Kemudian ketemu dengan tim itu, dengan Simon CS yang tentu saja bagi sebagian orang ini tidak mudah. Ya, walaupun sekarang dia sudah lebih berpengalaman. Tapi kok kita melihat Simon ini luar biasa, jatuh hati dengan Putri. Saya naik ke panggung, Iya. minta lagu kedua. Ya. Sing a second song, please. Pada waktu dia naik ke panggung, apa perasaan Mas Ismawan? Kalau saya Biasa saja? Iya, biasa aja. Dan ketika mengantarkan di situ, melihat tidak merasa ada yang janggal, Karena memang dari awal kita nggak ada ekspektasi apapun. jadi mau menang, mau kalah, mau masuk, Ya, mau nothing tidak, tulus. nothing Jadi tulus, ya. yang kita bahagia adalah Putri sudah diberikan kesempatan bernyanyi di Amerika, Wow. menyanyikan lagunya sendiri. Ya. Buat kami itu sudah menjadi sebuah kebanggaan yang nggak bisa kita ungkapkan ya istilahnya. Akhirnya menjadi yang luar biasa dan seperti ini itu ya anugerah kalau buat kami. Sesimpel itu, Putri cuman pengen nyanyi di Amerika. Sesimpel itu. Nggak berharap bahwa nanti gue mau jadi pemenang, gue mau jadi juara satu. Setiap orang mungkin punya impian ya. Putri punya impian, bla 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 impiannya kan. Tapi ketika dia sudah di atas panggung, ekspektasinya nggak terlalu banyak sih ya. Ini luar biasa nih diungkapkan sama bapaknya atau ayah dari Putri ya guys ya. Menarik banget sih menurut gue. Kita tulus aja udah. Buat gue udah seneng anak gue udah nyanyi di atas panggung America Got Talent. Ya salah satu impian Putri juga gitu. Masalah menang nomor sekian. Wow. Kalau dibilang wah gimana perasaan segala macam, nggak ada kata lain selain alhamdulillah. Kalau buat saya sih itu aja. Tapi ada apa latar belakang sehingga kemudian bisa melihat sesuatu itu dengan lapang dada, dengan kerendah hatian, dengan rasa syukur, dan kemudian dengan ya kita jalankan saja dan semuanya Tuhan yang menentukan.
Ini saya kira jarang sekali sekarang dimiliki oleh manusia zaman sekarang. Kalau saya bicara jujur karena Putri, Pak. Karena Putri. Ya. Pada saat Putri lahir sampai sekarang itu saya banyak belajar dari dia. Saya sebagai orang tua banyak belajar dari dia. Bagaimana sesungguhnya sabar. Bisa cerita bagaimana pada waktu kelahiran dan apa perasaan orang tua? Jadi Putri lahir itu usia 6 bulan 18 hari atau 17 hari saya lupa. Jadi placenta previa, jadi dia harus langsung dioperasi karena karena pendarahan istilahnya. 3 bulan di inkubator, habis itu keluar operasi dan ternyata operasi gagal waktu kita di Singapura. Artinya apa? Artinya walaupun kita punya mata. Mata Putri yang salah satu udah pernah dioperasi di Singapura, dan artinya walaupun kita punya rezeki yang banyak, belum tentu bisa membeli kesehatan, belum tentu bisa membelikan kebahagiaan. Merinding gue dengernya ini. Dari situ saya banyak belajar dan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu ya hanya yang datang hanya dari Allah. Pada saat kita mensyukuri. Jadi Anda diberikan satu momen spesial. Dan kemudian Anda menjalankan itu. Alhamdulillah, Pak. Dan mohon maaf, ini biasanya bagi keluarga juga tidak mudah. Iya, Pak. Banyak keluarga-keluarga yang kemudian menyimpan, kemudian justru jadi emosional di rumah. Suami dengan istri kemudian jadi konflik dan sebagainya. Anda sempat? Enggak, alhamdulillah enggak. Karena jadi gini, Pak, saya sama istri kita sudah mencoba semuanya yang terbaik. Supaya kita tidak ada timbul lagi penyesalan di kemudian hari. Tidak ada rasa, kenapa aku nggak kayak gitu ya, kenapa? Enggak, jadi kita udah coba semuanya. Jadi begitu akhirnya Allah yang berkehendak seperti ini, ya mungkin inilah semua jalan yang terbaik. Belakangan ini kita menemukan sebuah pertanyaan yang mungkin klise ya, mungkin klise bagi beberapa orang, tapi ini benar-benar saya rasakan dan saya nikmatin. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik. Di mata Allah, dan yang baik dari Allah itulah yang terbaik untuk kita. Sesimpel itu. Suatu pengalaman spiritualitas yang luar biasa ya. Setelah kemudian Putri menemukan pintunya dan bahkan dia menciptakan panggung, dia bertarung dari ketidaktahuan kita akan jadinya kemana. Apa yang bisa kita sharing buat keluarga-keluarga lain yang barangkali juga mengalami hal serupa dengan kita dan diberikan titipan spesial oleh Allah kepada kita? Bahwa Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Apa rencana Putri selanjutnya? Kalau dari omongannya dia, dari keinginannya. Bismillah Grammy. Grammy Award. Saya merinding mendengarkannya dan turut mendoakan. Karena dia juga saya merinding, apalagi saya Bapak. Ya, ini cita-cita Putri yang belum tercapai. Grammy Award. Sangat tinggi sekali. Gue merinding banget ya. Bukan cuman Bapak aja nih sebagai host di sini ya, selaku pemilik akun Renal Kasali ya guys ya. Gue aja merinding dengernya Grammy Award. Single yang dia siapin untuk bahasa Inggris. Semoga Allah berkehendak dan dia bisa mendapatkan Grammy Award. Ada orang yang spesial membimbing dia di sana? Belum bisa saya sampaikan. Ya. Adiknya juga ambil musik? Enggak. Adiknya yang satu programmer. Dia suka bikin desain, terus dia pengen bikin game. Adik yang paling kecil sukanya main game. Luar biasa ya, berbeda satu sama lain ya. Anak-anak itu juga mengalami, bagi orang tua, masa-masa kita melihat anak-anak itu kok seperti keras kepala. Tentu juga kita alami dong. Anak itu cerminan dari kita, Pak. Ya. Kalau kita keras kepala, anak kita masih keras kepala. Kalau kita keras kepala, anak kita keras kepala. Kalau kita sabar, insya Allah anak-anak kita sabar. Dan Anda menemukan mereka juga jadi sabar. Alhamdulillah, Pak. Baik. Kita banyak belajar di sini dan saya kira apa yang kita dapatkan adalah ini part of parenting. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Pak Ismawan Kurnianto yang kemudian bersama dengan Ibu Reni mengantarkan Putri menemukan pintunya, dan Putri sejak kecil juga sudah dibimbing dan alhamdulillah puji Tuhan ini sudah juga mempunyai arahan diri yang baik. Memang secara pendidikan banyak disarankan agar orang tua sejak kecil itu melatih anak-anak agar mempunyai self direction. Ya, ini adalah sebuah proses yang disebut juga self driving, supaya punya direction sendiri.
Jadi disiplinnya adalah self disiplin, bukan force Ya, disiplin, betul. bukan yang ditekan, Betul. didorong, dan kemudian dia mendapatkan calling. Calling ini levelnya lebih tinggi dari passion, walaupun Ya. kita seringkali menyebutnya passion karena ini panggilan. Karena Kalau panggilan kan dia tidak perlu mengeluh ya. kalau saya boleh tambah satu, Pak. Kenapa sejak dini anak-anak itu dia harus belajar untuk berusaha. Karena kalau begitu dia nemukan dari kecil, oh iya ternyata aku kalau mau seperti ini, aku harus seperti ini. Sehingga nanti dia bersaing di dunia yang luas pada saat dia sudah dewasa, dia sudah punya fondasi yang kuat. Sudah punya Tidak fondasi gampang yang kuat. menyerah. Tidak pernah ya terpikir anak saya jadi dokter. Kan kalau orang kita Iya. sekarang nih, cita-cita itu nama-nama fakultas ya. Dokter, insinyur, ekonom, engineer. Begitu Saya ya. agak yang lain soalnya. Dan mereka menemukan pintu yang luar biasa Oke. dahsyat. Saya kira kita ucapkan terima kasih pada Alhamdulillah, saya juga terima kasih, Pak. ya, Saya yang terima suatu kasih. kebahagiaan di tengah-tengah syuting iklan baru Sido muncul, di mana Putri Aryani akan menjadi bintang iklan bersama dengan Veronica dan Nelly, yang tentu saja ini sangat menarik sekali sebagai penerus saya dan Andi Noya. Jadi saya dan Andi Noya selama beberapa tahun terakhir ini kembali menjadi bintang iklan Tolak Angin. Saya sendiri sebenarnya pada tahun 2000 sampai tahun 2005 kalau tidak salah itu bintang iklan bersama dengan Sofi, seingat saya, Sofia Lacuba pada masa itu. Dan beberapa tahun terakhir ini saya dipanggil kembali oleh Sido muncul dan kami tetap bagian dari keluarga Tolak Angin. Dan hari ini senang menyambut Putri Aryani dengan Alhamdulillah. bakat dan Terima kasih. kebanggaan dunia. Amin. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat bergabung di keluarga besar Tolak Angin. Terima kasih, Pak. Dan tentu saja juga selamat bergabung dalam panggung seni suara Bismillah, internasional. bismillah. Keren. Dan stay relevant. Di bagian ending videonya di sini ya dibocorkan langsung bahwa memang Putri Aryani sudah mulai teken kontrak sih menurut gue ya. Dia bekerja sama dengan salah satu produk Indonesia yaitu Tolak Angin Sido muncul ya. Ya, jadi brand ambassador. Aduh, bisa banget sih kurang ngopi gue ini dari tadi. Jadi brand ambassadornya gitu kali guys ya. Ya, sudah mulai dikontrak dan sudah mulai bergabung di keluarga besar Tolak Angin Sido muncul. Keren banget sih, bakal syuting dengan Veronica dan lain-lain. Wah, semakin ini adalah bagian dari salah satu kunci ya, kunci kesabaran tulus ya. Kalau menurut gue sih garis besarnya adalah tulus ya. Sabar juga, kalau sabar doang kayaknya gimana, dia tulus aja gitu, ngelakuin sesuatu tulus, sabarnya dengan tulus, maka semuanya dibayarkan langsung ya. Luar biasa. Dan inilah hasilnya dari semua apa yang dilakukan oleh Putri Aryani. Ikhlas, tulus dalam beraktivitas, dalam perjuangan segala sesuatu yang apa yang dia inginkan gitu. Mau berhasil atau enggak itu urusan nomor sekian. Yang penting gue udah berusaha dan gue tulus, ikhlas untuk mengejar semuanya. Wah, amazing. Jadi inspirasi banget ya. Ayahnya aja justru malah belajar dengan apa yang sudah dilakukan oleh Putri Aryani gitu. Ini sangat luar biasa ya. Asli jadi inspirasi guys ya. Gemparkan warga Amerika dan lain-lain semuanya. Putri Aryani ya inilah support system di balik sukses Putri Aryani yang saat ini namanya mengguncang dunia ya gitu ya. Salah satunya di Amerika Got Talent teman-teman ya. Oke, full video kalian bisa mampir di channelnya Renal Kasali. Stop kalian mampir ya. Kalian subscribe guys ya. Beliau adalah orang-orang yang sangat kreatif ya guys ya, sangat luar biasa. Kalian bisa mampir full videonya di situ ya guys ya. Gua Nyam Reaction dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bisa menghibur dan juga bisa menginspirasi buat banyak orang. Salah satunya adalah teman-teman kita yang mungkin saat ini suka ngeluh kali ya. Ngeluh mulu hidup lo ya. Contoh nih ya kan. Undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.